Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Road for Jannah, semoga kalian selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan menyimak sebuah kisah seorang sahabiah, wanita sahabat Rasulullah yang cerdas dan pemberani. Dia adalah sosok yang cerdas, kuat agamanya, argumentasinya mumpuni, dan mempunyai kemampuan dalam mempelajari perkara-perkara agama. Untuk diketahui kebenarannya, ia mendapat julukan Khatibah Anisa, sang orator kaum wanita. Nama lengkapnya adalah Asma binti Yazid bin Sakan bin Rafi bin Imril Qais bin Abdul Ashal bin Haris al-Ansyariyah. Ia adalah seorang ahli hadits yang utama dan seorang mujahidah agung. Asma binti Yazid radhiyallahu anha masuk Islam bersama para awalun Islam pertama di Madinah di tangan Mus'ab bin Umair dan Mus'ab al-Khair. Kisah ini dapat dilihat dalam Al-Bidayah wa An-Nihayah. Asma adalah seorang wanita Ansor yang juga merupakan putri dari bibi sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, yaitu Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Suatu ketika, ia datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang duduk-duduk bersama para sahabatnya. Kemudian Asma berkata, "Wahai Rasulullah, aku adalah seorang utusan kaum wanita yang datang padamu. Sesungguhnya Allah mengutusmu bagi para lelaki dan wanita seluruhnya secara sama. Maka kami beriman padamu dan Tuhanmu. Dan kami kaum wanita merasa terkungkung dan terpencil dalam rumah-rumah kaum lelaki, sebagai pelampiasan hawa nafsu kaum lelaki, dan mengandung anak-anak kalian." Asma melanjutkan, "Dan kalian wahai kaum lelaki, telah diutamakan atas kami kaum wanita, dengan diwajibkan melakukan sholat Jumat dan sholat berjamaah, mengunjungi orang sakit, melayat orang mati, dan berhaji setelah melakukan haji. Dan lebih afdal dari itu, kalian juga diwajibkan jihad fisabilillah." Ia menambahkan, "Sesungguhnya seorang lelaki dari golongan kalian bila keluar karena suatu kebutuhan atau sebagai seorang mujahid, kami harus menjaga harta kalian, dan mencuci baju kalian, merawat anak-anak kalian. Apakah kami tidak bisa bersama kalian untuk memperoleh pahala dari berbagai keutamaan ibadah yang kalian lakukan itu?" Rasulullah kagum mendengar uraian tersebut, lalu berpaling kepada para sahabat dan berkata, "Apakah kalian pernah mendengar perkataan seorang wanita yang lebih baik darinya, yang mengadukan permasalahannya dalam urusan agamanya?" Para sahabat menjawab, "Wahai Rasulullah, sebelumnya kami tidak pernah menyangka bahwa ada perempuan yang mendapat petunjuk seperti ini." Kemudian Nabi berpaling menghadap Asma, lalu bersabda, "Pahamilah wahai perempuan, dan ajarkanlah pada para wanita di belakangmu. Sesungguhnya amal wanita meminta keridaan suaminya. Mengikuti apa yang disetujui suaminya setara dengan amal yang dikerjakan oleh kaum lelaki seluruhnya." Mendengar jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Asma merasa sangat gembira, lalu beranjak pergi. Dia pula lah yang bertanya kepada Rasulullah tentang tata cara tahara atau bersuci bagi wanita yang selesai haid. Asma memiliki kepribadian yang kuat dan tidak malu untuk menanyakan sesuatu yang hak. Oleh sebab itu, ia dipercaya oleh kaum muslimah sebagai wakil mereka, untuk berbicara dengan Rasulullah, tentang persoalan-persoalan, yang mereka hadapi. Asma, memiliki kedudukan khusus di sisi Ummul Mukminin, Aisyah radhiyallahu anha. Asma lah yang menyiapkan Aisyah, saat Rasulullah menikahinya, sehingga dia dipanggil dengan sebutan Asma, Aisyah. Di dalam kitab Al-Isyabah, diceritakan bahwa Asma tumbuh pada sebuah keluarga yang terkenal dengan pengorbanan jihadnya sejak awal diumumkan kalimat tauhid. Keluarganya memiliki jasa yang besar dalam jihad. Pada perang Uhud, bapaknya, Yazid bin As-Sakan, pamannya, Ziyad bin As-Sakan, saudaranya, Amir bin Yazid, dan sepupunya, Imarah bin Ziyadah bin As-Sakan, radhiyallahu anhu, semuanya gugur pada perang Uhud tersebut. Asma, radhiyallahu anha,
banyak menyaksikan peristiwa-peristiwa penting dalam Islam dan ikut serta di dalamnya. Asma, ikut dalam Perang Khandaq. Ia juga ikut bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Hudaybiyah. Asma juga ikut dalam Bayat Ar-Ridwan, kemudian ikut menyertai dalam Perang Khaybar. Asma radhiyallahu anha tidak berhenti berjihad. Masuk tahun 13 Hijriah, ia turut serta dalam Perang Yarmuk di Syam. Pada perang ini, para wanita muslimah banyak yang ikut dan ambil bagian, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah. Mereka berperang dengan perang besar-besaran, hingga para wanita turut serta berperang di belakang mereka dengan gagah berani. Dalam perang besar ini, Asma binti Yazid menyertai pasukan muslimin bersama wanita-wanita mukminat lain yang berada di belakang para mujahidin. Mereka mencurahkan segala kemampuan dengan membantu mempersiapkan senjata, memberikan minum bagi para mujahidin, dan mengobati korban luka-luka pada perang itu. Ia dan kaum muslimah lainnya memberi semangat juang kaum muslimin. Namun tatkala perang berkecamuk dan suasana panas membara, Asma lupa kalau dirinya adalah seorang wanita. Ketika pasukan musuh menyerbu, ia tak mau berdiam diri. Karena tidak mempunyai senjata di dekatnya, Asma mengambil sebatang tiang kemah dan terjun ke medan pertempuran, dan Asma berhasil membunuh 9 orang dari pasukan Romawi. Asma pulang membawa luka di sekujur tubuhnya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendakinya masih hidup. Asma wafat pada zaman Yazid bin Muawiyah, 17 tahun pasca Perang Yarmuk, setelah ia mempersembahkan segalanya untuk agama dan kebaikan bagi umat Islam. Asma meriwayatkan sekitar 81 hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa orang juga meriwayatkan hadis darinya. Selain itu, beberapa orang juga memakai hadis yang diriwayatkan olehnya seperti Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, Muhajir bin Abu Muslim, dan Syahru bin Hausyab. Sungguh seorang wanita yang luar biasa, semoga Allah meridhoinya. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.